Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau ingin melengkapi tugas UTS mata kuliah Etika Sosial dan Profesi yang diampu oleh Ibu Puji Rahayu. Jadi di sini kita pilih studi kasus 2, yaitu hak kekayaan intelektual dan privasi. Jadi mungkin di sini langsung aja kita ke pembahasannya. Deskripsi kasus. Apa itu deskripsi kasusnya itu? Yaitu deskripsi kasus ini ada seorang developer software yang bernama Andi. Jadi, dia itu mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Kesehatanku. Tujuannya itu untuk melayani konsultasi dokter secara online. Sebenarnya aplikasi ini menggunakan source code dari proyek open source tanpa menyertakan lisensi asli. Selain itu, aplikasi ini juga bisa dibilang mengumpulkan data kesehatan pengguna dan membagikannya kepada perusahaan asuransi tanpa izin dari penggunanya tersebut. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, karena di sini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu yaitu adalah hak kekayaan intelektual. Jadi di sini itu kita ditanya identifikasi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Andi ini. Jelaskan juga bagaimana sih seharusnya Andi menggunakan open source tersebut dengan benar. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya sudah merangkumnya, yaitu jawabannya adalah itu merupakan salah satu pelanggaran. Kenapa bisa dipelanggaran? Karena Andi menggunakan source code dari proyek open source tanpa mencantumkan lisensi aslinya. Dan nama pembuat kode itu, hal ini bisa dibilang juga termasuk ke pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Karena tidak menghormati hak moral dan ekonomi pencipta aslinya. Dan tentu saja dari efek ini ada dampaknya gitu. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah melanggar integritas profesional, bisa terkena sanksi hukum, dan juga menurunkan reputasi pengembangnya tersebut. Lanjut. Jadi gimana sih cara yang benar untuk menggunakan open source tersebut? Sebenarnya caranya itu gampang. Di sini saya sudah rangkum ada 4, yaitu kita yang pertama baca dan pahami lisensi open source tersebut. Misalkan MIT, GPL, atau patch. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, cantumkan atribusi atau nama pembuat kode sesuai lisensinya. Yang ketiga, gunakan modifikasi dan distribusikan sesuai syarat lisensinya. Yang keempat, jika tidak sesuai, buat kode sendiri atau gunakan alternatif lain. Jadi dengan cara ini Andi tetap bisa memanfaatkan open source secara etis dan legal, sambil menjaga kejujuran akademik dan profesionalismenya. Pertanyaan 2, privasi data, yaitu analisis masalah privasi dalam kasus ini dan jelaskan implikasinya terhadap hukum misalnya UIT dan masyarakat. Jawabannya tentang masalah aplikasi mengumpulkan data kesehatan pengguna dan membagikannya ke perusahaan asuransi tanpa izin. Analisis etika, melanggar prinsip privasi, kejujuran dan tanggung jawab sosial. Tidak menghormati hak pengguna atas data pribadinya. Analisis hukum. Lanjutannya, melanggar UU ITE pasal 26 ayat 1, penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data. Melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Data kesehatan termasuk data sensitif yang tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar hukum. Implikasi terhadap masyarakat. Pengguna kehilangan kepercayaan terhadap aplikasi digital. Potensi penyalahgunaan data untuk diskriminasi asuransi. Menurunkan reputasi pengembang dan bisa dikenai sanksi hukum. Dari kasus ini menegaskan pentingnya izin eksplisit, transparansi, dan perlindungan data pribadi dalam setiap layanan digital. Baik, balik lagi bersama saya. Kita lanjut di pertanyaan ketiga, yaitu sikap profesional TI. Soalnya itu dia menanyakan bagaimana sih seorang profesional TI seharusnya bersikap untuk menjaga integritas akademik dan profesional dalam pengembangan perangkat lunaknya. Jadi di sini saya sudah rangkum jawabannya itu sangat simpel, yaitu ada 4.
Jadi seorang profesional TI itu wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik dan tidak menjiplak karya orang lain tanpa izin, karena itu bisa aja disebut plagiarisme. Dan yang kedua, kita harus menghormati hak kekayaan intelektual dengan mencantumkan lisensi dan sumber kodenya. Dan yang ketiga, menjaga kerahasiaan dan keamanan data penggunanya. Dan yang keempat, mematuhi kode etik ACM atau IEEE-nya. Lanjut, seperti apa sih? Jadi gampang banget. Yaitu seperti avoid harm to others. Apa itu? Hindari merugikan orang lain. Dan be honest and trustworthy. Jadi jujur dan dapat dipercaya. Dan juga bisa juga respect privacy, hormati privasi penggunanya. Dan juga give proper credit for intellectual property, yaitu beri penghargaan atas karya orang lain. Yang kelima yaitu bertanggung jawab secara sosial untuk memastikan teknologi yang dikembangkan tidak merugikan masyarakat itu sendiri. Dan dengan menerapkan ini, etika dan profesionalisme pengembang dapat membangun kepercayaan, reputasi dan integritas dalam dunia TI tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, kasus kesehatanku ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa etika bisa saja merugikan banyak pihak. Jadi bukannya membantu, malah merugikan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi makanya sebuah teknologi itu harus mempunyai etika. Lalu yang kedua, pelanggaran HKI dan privasi data bukan hanya masalah hukum, tapi juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab moral. Jadi dengan adanya pelanggaran ini, jadi itu kelihatan bagaimana tidak punyanya moral gitu. Jadi penting banget untuk kita mempunyai moral tersebut. Yang ketiga, seorang profesional TI harus jujur, etis, dan menghormati hak pengguna serta karya orang lain. Jadi kita itu harus saling menghargai lah, atau saling respect kepada sesama gitu ya. Dan juga yang keempat, menjadi profesional TI bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga tentang tanggung jawab etis terhadap sesama. Jadi percuma kalau kita pintar tapi kita tidak punya etika gitu dalam berbicara. Jadi kita harus mempunyai sopan santun dan juga mempunyai skill. Jadi kita itu harus diimbangi lah. Jadi nggak boleh skillnya tinggi ataupun etiknya rendah. Jadi sopan santun dan skill itu harus seimbang gitu. Karena di pekerjaan kita dibutuhkan juga skill dan juga sopan santun tentunya. Oke, lanjut dan referensi. Jadi kita dapat ini semua dari UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 26. Lalu kita dapat di UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang ketiga kita dapat dari kode etik ACM dan IEEE. Dan juga yang keempat itu saya dapat dari modul etika sosial dan profesi di pertemuan ke-6 yang Ibu Puji kirim di Fast Learning Universitas Mercu Buana 2025. Jadi ini adalah referensi yang kita dapat. Baik, mungkin sekian presentasi dari kita atau video tentang studi kasus 2 itu dari kelompok 5, yaitu saya Brian Leona dan juga teman saya Noval Putra Marlapa. Jadi mungkin sekian aja presentasi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah dalam presentasi video ini. Terima kasih.